2024. Kali saya akan membahas tentang mental health pada generasi Gen Z yang merupakan tugas dari Bu Mega di PKK. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang cukup eksklusif yang akan berbicara tentang topik yang merupakan kalangan-kalangan kini ini yang sering mengalami mental health issue di generasi Gen Z. Nah, ini adalah generasi yang lahir di era digital, generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi dan media sosial. Seringkali kita mendengar bahwa generasi Z adalah generasi yang memiliki akses informasi tanpa batas. Tapi di sisi lain, generasi ini juga menghadapi tekanan mental yang tidak pernah dialami oleh generasi sebelumnya. Banyak tuh generasi sebelumnya, milenial dan lain-lain. Lalu seiring berkembangnya media sosial, kehidupan kita semakin terbuka dan terkoneksi. Kita bisa melihat aktivitas orang lain, mulai dari hal-hal kecil hingga momen-momen besar dalam hidup mereka. Ini sebenarnya adalah hal yang positif karena kita bisa belajar banyak dari berbagai pengalaman. Namun, tanpa disadari, media sosial juga menampilkan gambaran kehidupan yang terkadang terlalu sempurna. Kita melihat orang-orang dengan kehidupan yang tampaknya selalu bahagia dan penuh keberhasilan, yang membuat kita membandingkan hidup kita sendiri. Ketika kita merasa tidak mencapai standar tersebut, perasaan rendah diri, kecemasan, bahkan sampai depresi itu bisa muncul. Kemudian fenomena ini disebut social comparison atau perbandingan sosial. Generasi Z sangat rentan terhadap perbandingan ini karena sejak kecil mereka tuh sudah terbiasa dengan media sosial. Sebagai contohnya, saat seseorang melihat teman-temannya berbagi prestasi atau perjalanan tampaknya sempurna, seringkali muncul pertanyaan diri dalam mereka, apakah hidupku sudah cukup baik, atau kenapa aku tidak bisa seberhasil mereka. Terkadang pertanyaan-pertanyaan ini pada akhirnya akan menimbulkan tekanan dan dalam jangka yang cukup panjang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita terhadap hal tersebut. Kemudian selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda dunia beberapa tahun lalu turut mempengaruhi kesehatan mental generasi Z. Pandemi ini mengharuskan kita untuk beralih ke interaksi virtual, mulai dari sekolah online, pertemuan keluarga online, hingga aktivitas sehari-hari yang biasanya dilakukan secara langsung, kini semuanya dilakukan secara daring. Meskipun teknologi tersebut telah membantu kita tetap terhubung, tetap saja kita kehilangan kontak fisik dan interaksi sosial yang sebenarnya. Kehilangan ini memberikan efek yang tidak sedikit terhadap kesehatan mental kita, terutama dalam hal perasaan kesepian dan isolasi. Selanjutnya, sebuah studi yang dilakukan menunjukkan bahwa lebih dari 60% generasi Z melaporkan bahwa mereka merasa lebih cemas dan stres selama masa pandemi. Banyak di antara mereka yang merasa kesulitan menghadapi perubahan drastis dalam cara belajar dan berinteraksi. Kesepian dan isolasi ini bukan hanya berdampak pada kesejahteraan mental, tetapi juga pada aspek kesehatan fisik mereka. Ketika seseorang mengalami stres
yang tinggi dalam waktu lama. Hal ini dapat mempengaruhi pola tidur, pola makan, hingga tingkat energi mereka dalam sehari-hari. Tidak hanya itu, beban akademis yang dihadapi oleh generasi Z juga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada kesehatan mental mereka. Generasi ini dituntut untuk berprestasi, mencapai standar pendidikan tinggi, dan mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler demi masa depan yang cerah. Tuntutan ini seringkali menyebabkan tekanan yang luar biasa, terutama di usia muda. Kita perlu mengakui bahwa tidak semua orang bisa menangani tekanan ini dengan cara yang sama, dan banyak yang mungkin membutuhkan dukungan dalam perjalanan mereka. Kemudian, berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau yang kalian bisa kenal juga dalam bentuk WHO, tingkat kecemasan, depresi, dan bahkan kasus self-harm di kalangan generasi Z mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini adalah fenomena yang mengkhawatirkan dan tidak bisa kita abaikan. Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, sama seperti kesehatan fisik. Kesehatan mental membutuhkan perawatan dan perhatian khusus. Jika dibiarkan tanpa penanganan, dampaknya bisa sangat serius dan berpengaruh pada kehidupan jangka panjang. Kemudian dari hal tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama, kita bisa memulai dengan membuka ruang untuk berdialog. Masih ada stigma yang cukup besar terhadap isu kesehatan mental ini, dan ini seringkali membuat seseorang yang mengalami masalah mental enggan untuk bercerita atau mencari bantuan. Mari kita menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman kita. Mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung dan tidak menghakimi. Dengan cara ini, kita bisa membantu mereka merasa lebih nyaman untuk membuka diri mereka. Selain itu, kita perlu memperkenalkan pentingnya self-care atau merawat diri sendiri. Banyak dari kita yang terlalu sibuk hingga lupa untuk mengambil waktu istirahat sejenak atau memperhatikan diri sendiri dan melakukan hal yang kita sukai. Padahal self-care adalah langkah kecil yang bisa membantu menjaga kesehatan mental kita. Berolahraga, tidur yang cukup, meditasi, atau bahkan sekedar berbicara dengan teman, semua ini adalah cara-cara sederhana yang bisa berdampak besar kepada diri kita maupun juga kesehatan kita. Terakhir, mari kita dorong generasi Z untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan, seperti dunia konseling, terapi, atau dari ahli kesehatan mental lainnya, yang merupakan langkah yang tepat bagi mereka yang dibutuhkan. Mencari bantuan bukanlah tanda dari kelemahan, melainkan tanda kita peduli dengan kesehatan kita sendiri. Kemudian generasi Z memiliki kekuatan besar untuk membuat perubahan, termasuk dalam cara kita melihat dan merawat kesehatan mental. Dan pada hal itu, saya percaya dengan dukungan dan perhatian dari orang-orang di sekitar, kita bisa membantu generasi ini tumbuh dengan lebih kuat dan lebih sehat, baik secara mental maupun fisik. Baiklah, itu saja dari saya. Saya Kenris, pamit undur diri. Terima kasih.